Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIN kinerja PPG tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fauzia SD SPD, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 asal Kota Payakumbuh dengan NIM 9243703166. Program studi PGSD asal LPTK Universitas Negeri Medan. Saat ini saya mengambil video UKIN di kelas 3 SDIT Baitur Rahman, Kota Payakumbuh dengan pelajaran matematika tentang pecahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak semua. Ya, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dahulu agar pembelajaran kita bisa terserap dengan bagus dan bisa dibawa pulang dan nanti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketua kelas tolong pimpin berdoa. Kita berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa, masih sehat, masih semangat. Allahu Akbar. Nah, semoga dengan baca doa tadi proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar sampai terakhir pembelajaran. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ngambil absen dahulu. Akbar Arsenio, Hadir. Alfa Febrian, Hadir. Akib, Hadir. Ataya, Aziza, Fitri Ramadhani, Jihan, Muhammad Arfan, Muhammad Haris Astorik, Hadir. Muhammad Khalid Asidik, Hadir. Muhammad Khalil, Hadir. Muhammad Steven, Nadia Ibatullah, Hafiz Al-Hafiz. Hadir. Nadia nggak datang? Oh iya. Gimana kabarnya? Sakit mungkin? Iya. Terus Rafi Al-Hafiz, Hadir. Raisa, Sakinatul Jannah, nggak datang. Sultan Zaki Yusuf, Sofyan Sauri, Panio Tristan Ardani, Zahira, Zaidan, Zalika. Ada cuma berdua anak ibu yang tidak datang ya. Semoga
Mari anak ibu mengikuti pelajaran ini. Yuk, sebelum kita memulai belajar, setelah absen ya kan, doa tadi kita lanjutkan dengan menyanyi lagu wajib agar kita bisa menjadi warga Indonesia yang cinta tanah airnya. Yuk, semua anak ibu berdiri. Kita mulai. 1, berdiri semuanya sayang. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia. Di sanalah aku berdiri dari bangku ibu. Di sanalah aku berdiri dari bangku ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk anak ibu lagi. Nah, ibu berharap dengan menyanyikan lagu wajib kita Indonesia Raya ini, maka kita akan semakin cinta pada negeri kita yang kaya ini. Kalau kita udah cinta, pasti kita akan dengan caranya yaitu dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya, mencintai bangsa kita, mencintai negeri kita. Nah, semua anak ibu simpan buku, taruh bukunya di atas meja, dengarkan ibu dahulu. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita tepuk semangat. Udah semangat? Udah belum? Nah, semua semangat anak ibu harus tetap dihidupkan atau dinyalakan biar pelajarannya masuk ke dalam kepala dan tersimpan di dalam kepala kita. Dan nanti bisa dibawa pulang. Nanti kalau adiknya bertanya, bisa kita mengajarkannya. Atau mamanya bertanya nanti, apa pelajaran tadi di rumahnya? Bisa ibu menerangkan dengan baik. Bisa, dan yang ibu ajarkan terserap ke dalam hatinya, terserap ke dalam kepalanya. Bisa kan ya? Bisa. Udah sarapan dari saya? Apalagi kalau udah sarapan, tambah semangat lagi. Karena kita pada hari ini memulai pembelajaran tahun ajaran baru, kita mulai dengan bab baru yaitu pecahan. Di sini dalam pembelajaran pecahan ini
tujuan pembelajaran ini yaitu anak ibu bisa mengerti apa yang dimaksud dengan pecahan itu sendiri. Dan yang kedua, kalau ada pertanyaan nanti atau soal mengenai pecahan, ibu bisa menjawabnya. Ada paham itu semuanya? Dan yang ketiga, kalau ada gambar-gambar yang ada pecahan-pecahan itu, anak ibu bisa juga menjawabnya dengan bagus. Ada paham ibu? Ibu masuk kepada materi kita yaitu pecahan. Itu ada judul yang di depan kan kalian? Coba baca kalian. Coba apa judulnya? Pecahan. Ulang lagi tanya. Dah tahu kan apa judul kita? Pecahan. Sebelum ibu masuk pada teori, adakah anak ibu pernah mendengar kata-kata pecahan? Pernah kan? Asal katanya dari pecah tambah akhirat A jadi pecahan. Kalau pecahan itu apakah masih utuh atau tidak? Jadi kalau sesuatu benda pecah jatuh ke bawah, maka dia akan contohnya gelas. Kalau udah pecah pasti dia bercerai-berai di bawah, ya kan? Atau hancur. Kalau pecahan dalam matematik nanti lain pula konsepnya. Nanti ibu ajarkan. Yang berikutnya yaitu kalau anak ibu di sini suka berbagi makanan. Sofia suka berbagi makanan sama kawannya. Suka kan? Tapi suka. Zalika suka. Suka. Fitri suka kan? Aris? Alhamdulillah anak ibu semuanya suka berbagi. Kalau kita membagi makanan itu nanti apakah semuanya dikasih atau dibelah-belah atau dipecah-pecah dulu? Dibelah-belah dahulu. Itu bisa juga disebut dengan pecahan nanti. Terus kalau orang tuanya pergi ke pasar, pernah orang tuanya pergi ke pasar kan? Pernah. Mama Zaira ibunya pernah pergi ke pasar? Pasti semua anak ibu orang tuanya pergi ke pasar. Apalagi anak ibu pasti ikut juga kan? Ya, suka pergi ke sana membeli ini, membeli itu. Sepulang dari pasar, pasti orang tua anak ibu ini membawa makanan atau oleh-oleh. Ya kan tidak? Jadi oleh-oleh itu misalnya kue. Kuenya itu misalnya sampai di rumah, kuenya itu berbentuk besar bulat kan? Terus berbentuk besar dan di rumahnya ada 5 anggota keluarga. Apakah bulat yang besar itu langsung dikasih? Tidak kan? Pasti dipotong-potong dahulu. Itulah dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai pecahan itu. Kalau mengenai pecahan dalam matematik nanti ibu ajarkan. Kita tengok PowerPoint ibu. Yuk. Judulnya yaitu pecahan. Pertama yaitu pengertian. Coba baca Haris, apa pengertian dari pecahan itu? Pecahan adalah bentuk dari jadi coba ulang lagi kalian, apa pecahan tadi kalian? Bagian dari keseluruhan yang sama besar. Jadi pecahan itu adalah bagiannya itu harus sama besar. Misalnya kita membagi sebuah kue, dia disebut pecahan harus sama besar. Kalau satu kecil satu besar tidak disebut dengan pecahan. Begitu juga membagi semangka. Kalau dia akan berbentuk pecahan, maka
dibagi dengan sama besar. Jadi bagian-bagian itulah yang disebut dengan pecahan. Kalau coba ibu tanya, kalau gelasnya pecah ke bawah, apakah disebut juga pecahan? Tidak. Kenapa tidak? Ya, bagus. Karena gelas itu dijatuh ke bawah pasti dia akan berderai-derai. Tidak sama ukurannya. Kalau piring jatuh ke bawah, apakah sama besar? Tidak. Apakah itu disebut pecahan juga? Apa? Tidak. Oke, itu disebut juga pecahan? Tidak. Bagus. Jadi pengertian pecahan sudah tahu anak ibu? Bagian dari keseluruhannya yang sama besar. Jadi kalau membagi kue yang sepecah nanti bagi 4, jadi semuanya harus sama besar. Yang berikutnya lagi, coba baca apa? Baris kedua. Ada 4 jenis pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan sembilan, pecahan desimal, dan pecahan silinder. Dalam matematik pecahan ini dibagi atas 4. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan keempat pecahan senilai. Lanjut, baca lagi Zahira, baris ketiga, 4. Pecahan ditulis jadi pecahan ini akan ditulis dengan urutannya vertikal. Tahu vertikal kan? Yang ke atas ya. Kalau yang mendatar disebut apa kemarin? Horizontal. Jadi kalau pecahan nanti ditulis ada yang di atas, ada yang di bawah. Sampai situ paham kan? Paham. Yuk, paham kan saya? Yang mendatar vertikal, yang mendatar namanya horizontal. Berikut baca apa? Ini lagi. Untuk angka di bagian atas disebut bilangan, sedangkan di bawah bilang, sedangkan di bagian bawah disebut penyebut. Ya. Jadi nanti kan tadi ibu bilang kan kalau pecahan itu ditulis vertikal, yang bagian atas disebut dengan pembilang, bagian bawah disebut dengan penyebut. Di antara pembilang dan penyebut itu ada nanti tanda strip, itulah disebut dengan per atau tanda batas. Yang berikutnya lagi yaitu cara membaca bilangan dengan menyebutkan dari atas terus ke bawah, dan di bagian tengah dibaca dengan per. Bolehkah kita membacanya dari bawah daun 9? Tidak. Boleh kali? Tidak. Jadi kita dalam membaca pecahan ini harus tahu aturannya. Seperti yang ibu bilang, harus dari atas dahulu baru ke bawah. Kita biar yang jelas sama ibu kasih contohnya. Lanjut. Itu adalah gambar sebuah persegi panjang. Persegi panjang yang pertama itu kita potong menjadi berapa bagian itu? Menjadi berapa bagian, berapa kotak dia itu? Inilah yang disebut dengan pecahan. Pecahan bagian dari keseluruhan yang sama besar. Apakah sama
semuanya? Nah, sama. Berapa kotak semuanya kita pecah menjadi berapa? Menjadi 6. Jadi yang dihasil ini ada berapa buah? 4. Kotaknya ada 6. Jadi dalam pecahan dibaca berapa benda yang dihasil. Jadi 4 adalah 4 penilangnya, penyebutnya 6. Penyebutnya itu adalah keseluruhan dari pecahan persegi panjang ini. Coba ibu tengok semuanya ke depan. Jadi yang menjadi penyebutnya apa tadi? Menjadi penyebut apa tadi? Berapa bagian yang dipecah dia? Seluruhnya, ya kan? Berapa yang dihasil itu yang jadi pembilang. Kalau ini berapa pembilangnya, berapa yang dihasil? 4. Kalau penyebutnya semua kotak-kotaknya berapa? Jadi kita membaca pecahannya adalah 4 per 6. Nah, coba tanya, berapa penyebutnya ini dalam kotak persegi panjang ini yang pertama ini? 6. Tanya berapa yang dihasil? Berapa tanya? Berapa sih kan yang dihasil gambar persegi panjang ibu itu? Yang A, yang pertama dahulu. Nah ini. Berapa kali? Berapa yang dihasil kali? Yang dihasil kan yang ini. 4. Yang semuanya adalah semua pecahannya ada berapa? 6 yang menjadi penyebutnya. Jadi nilai dari pecahan ini adalah 4 per 6. Nah, yang kedua lagi gambarnya. Coba Haris, berapa persegi panjang ini dibagi berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu menjadi apa tadi saya? Ya, bentar. Anda ngerti ada yang bukan? Menjadi penyebut. Jadi sekarang yang dihasil berapa? Apa? 3 itu menjadi apa? Ya, menjadi pembilang. Jadi nama pecahan ini adalah 3 per 8. Nah, kalau contohnya dalam gambar nyata, ibu tengokkan kayak gini. Ada gambar ibu satu lagi. Nih dia. Ini adalah gambar persegi panjang yang udah dihasil. Bisa nengok? Bisa kan? Ini disebut dengan pecahan atau tidak? Ya kan? Karena dia sama besar. Pembagiannya sama besar. Bagian dari keseluruhan yang sama besar. Ini berapa penyebutnya Haris? 6. Penyebutnya ini berapa dia dipecah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menjadi pembilang. Terus yang dihasil atau yang diwarnai ada berapa? 3. Jadi nilai pecahan ini berapa sayang? 2 per 6. Ya, jadi berapa nilai pecahan ini? 2 per 6. Coba perhatikan ibu sayang. Ibu lagi menerangkan. Tolong didengar yang bagus. Jadi anak ibu paham. Ibu kasih latihan nilainya bagus. Hati ibu senang, anak ibu senang juga kan? Ya kan? Bisa Zaira berapa ini nilai pecahannya? 2 per 6. Bagus. Ada mengerti ini gambarnya sayang? Itu gambar di situ. Kalau ibu buat gambar nyatanya kayak gini, ya. Lanjut. Ada gambar ibu satu lagi.
Nih ada lagi 3 gambar ibu, biar anak ibu biar banyaknya paham. Dah. Ini berapa kotak semuanya kalian? Semuanya pecahan ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu menjadi apa kalian? Bagus. Ngerti dia itu. Dah. Sofian, yang di ibu warnai menjadi apa dia? Ya bagus. Aziza, jadi berapa pecahan ini nilainya? 3 ya, 8 pintar. Nah, jadi semuanya penyebutnya berapa? 8 ya kan? Pembilangnya ada berapa? 3. Jadi nilai pecahan gambar ini adalah 3, 4, 8. Karena pintar anak itu semuanya. Bisa paham sampai sini saya? Bisa. Bagaimana perasaannya? Ya gitu. Kalau belajar tuh kalau kita senang, pasti kita mengerti. Tapi kalau kita cemberut aja mukanya, ibu ajarkan pasti nggak masuk kepalanya. Ada sesuatu yang dipikirkannya itu. Jadi kalau kita belajar dengan senang hati, ya kan? Sampai sini ada paham kan? Kasih gambarnya satu lagi. Ibu ada sebuah lingkaran. Ya? Warnanya apa yang dihasil? Warna pink. Jadi berapa pecahan semuanya ini? 8 ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Jadi penyebutnya berapa? 8. Yang semuanya menjadi penyebut. Berapa dia dibagi-bagi itu adalah penyebutnya. Terus yang dihasil ada berapa Alfa? 4. Itu menjadi pembilang. Ada mengerti? Jadi berapa nilai pecahan ini? 4 kan? Pintar anak ibu semuanya. Fitri, coba tengok ibu, berapa nilai pecahan ini? 4/8. Ada contoh ibu banyak itu ada berapa? Contoh ibu ada 5 kan? Bisa paham semuanya ibu? Ada yang mau tanya? Ya. Ada mau tanya nggak? Alhamdulillah, semoga anak ibu paham semuanya. Untuk materi pecahan. Pecahan ini dasar kita dahulu. Nanti lanjut ada kan ibu bilang tadi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Nanti kita harus mengetahui dasarnya dahulu. Kalau udah tahu dasarnya, nanti enak lagi belajarnya. Ada paham? Lanjut ya, ayo. Ibu lanjutkan materi ibu sedikit lagi ya. Terus, seperti gambar itu tadi. Ada gambar lingkaran. Terus dipecah dia menjadi berapa? 1/4. Dipecah menjadi berapa? Menjadi 4. Terus yang satu ini menjadi pembilang. Jadi nilai pecahnya adalah 1/4. Pecahan terjadi karena suatu benda dibagi menjadi berapa bagian yang sama besar. Pecahan juga disebut dengan pembagian. Jadi kalau ini 1/2 atau sama dengan 1 dibagi 2. Sebelum kita belajar kelompok, coba anak ibu kasih waktu 10 menit untuk menulis ini. Ayo, tulis itu dulu sebentar. Ini nggak nampak? Tulis. Tulisannya yang mana? Tulis. Agak 5 menit aja. Udah menit dulu aja. Agak 5 menit aja.
Nah, nulis. Jangan. Nah, Ibu kasih waktunya untuk menulis materi Ibu 5 menit. Jadi setelah menerangkan Ibu, karena Ibu tulis, jadi bisa lebih paham dia lagi. Kalau cuma mendengar, pasti nggak tertinggal. Tapi kalau ditulis, tertinggal dari ingatan kita. Ibu tanya bisa mengerti. Bagus tulisannya. Ya, kalau kita menulis itu harus rapi, harus bersih. Jadi nanti kalau kita baca di rumah, cantik. Kita baca ya kan, rapi. Udah ada siap nak? Udah. Simpan bukunya ada. Tutup bukunya, kita mengadakan permainan. Berkelompok dahulu ya. Nanti ke depan kelompok yang mulia. Terus, ya kita permainan sebentar dahulu. Berkelompok tampil nanti ya. Ya kelompok satu dahulu yuk sini. Yuk. Kasihkan dengan dulu.
Nio, sini Pak Nio. Jadi, dah, ini bagian anak-anak. Ada berapa pecahannya? 6. Nanti kalau ibu bilang 1/6, 1 ke depan, yang lainnya duduk. Bisa paham? Kita buat permainannya kan dengan pecahan agar lebih paham anak ibu. Dah, dah yuk. Nah, ibu bilang 1/6. Nah, dah bagus. Kembali lagi. Ulang lagi yuk. 2/6. Nah, paham. Dah. 1 kali lagi yuk. 5/6. Nah, dah mundur lagi. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk anak itu. Tangan dulu sayang. Dah, kelompok kalian lagi yuk. Semuanya nanti buat. Yuk. Apa? Yuk, yuk. Kelompok kalian dulu, baru sidang, baru kelompok belakang. Yuk. Nah, ini ada berapa pecahannya? Ada 4. Jadi penyebutnya berapa? Ada berapa penyebutnya? 4. Nanti kalau ibu bilang 1/4, 1 maju ke depan, yang lainnya duduk. 1/4. Nah, bagus. Balik lagi sayang. Yang selanjutnya 2/4. Nah, betul. Yang selanjutnya 3/4. Dah pintar. Dah, paham kan ya? Yuk. Yuk. Yang selanjutnya kelompok Zidan. Yuk. Kasih kawannya jalan. Ayo, mari senang saya. Ini berapa penyebutnya sayang? Ada 5. Nanti ibu bilang 2/5. Yang 2 maju ke depan, yang lain duduk ya. 2/5. Terus balik ke belakang. Berikutnya 3/5. Dah pintar. Lanjut 4/5. Dah bagus, tepuk tangan. Dah kembali ke dalam tempat duduknya. Ada paham kan? Yuk, 1 lagi kelompoknya. Yuk. Ya, maju ke depan semuanya. Apakah paham dia atau tidak? Nah, ini ada berapa penyebutnya sayang? 5. Seperti yang tadi, yang ibu bilang 1/5, 1 maju ke depan, yang lainnya duduk. Yuk, 1. Suaranya sayang. Tidak. 1/5. Bagus. Ulang. 2/5. Yuk, beri lagi. 4/5.
Bismillah. Ayo sini satu lagi. Ayo sini satu lagi, dia ada dua kelompok. Dua metode pembelajarannya, ada yang konseptual, ada yang visual. Ya, kemudian di sini belum lagi sayang. Nanti kalau udah berapa banyak? Yang untuk minat menulis atau kinestetik, ini dia. Yang kelompok ini, yang ini kinestetik ya. Ibu ajarkan dulu. Yuk. Ibu bacakan. Terus coba tidak baca itunya yang lempar kerja usuk pergi ke sawah. Usuk pergi ke sawah. Pun kerja. Baca satu kemarin. Ini baca yang kuat. Baca dari itu. Senin kemarin, Sabtu kemarin. Coba yang lain mendengarkan saya. Ada seorang anak yang baca berdiri ibu. Ketika ibu sambil menunggu ibu pun membeli sebuah benda yang akan dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Setiba di rumah, ibu membagi benda kepada kedua adik ayah mama dan ibu. Sekarang itu secara seperti di atas. Ada. Untuk kelompok ini dengan ibu perintahnya ya. Ini ibunya bercari jalan-jalan ke Jakarta. Terus dia mau oleh-oleh seperti cerita ibu tadi kan. Dia sampai di rumah, dibagikannya kepada beberapa anggota keluarganya di rumah. Terdiri dari kakak, adik, ayah, paman, dan bibi. Terus yang menjadi pekerjaan anak ibu adalah yang A sampai D. Bekerja berkelompok, berapa pecahan masing-masing. Terus diisi. Ibu yang ini yang visual atau menggambar. Ada sebuah, coba baca Alfa. Ada. Kalau yang ini dia menggambar dari kinestetik tangannya. Gambarlah sebuah lingkaran ini dengan perintah yang di atas. Bisa kan? Ibu kasih waktunya 15 menit. Dimulai sekarang. Ibu mau warna di sini yang cantik. Nanti kita maju ke depan. Ya? Dan gerakan dibuat.
dari kelompok berapa semuanya? Berapa anggota keluarganya? Ya, berapa ya? Berapa nilainya? Berapa? Benar yang dikelola adik. Adik kan dari kakak berapa kakak? Berapa anggota keluarga semua ya? Ya. Bisa kan? Yang B lagi, yang B berapa? Dua, bisa kamu nantinya? Dua sayang anda memang. Dia berapa? Ini berapa anggota keluarganya? Kakak, adik, ayah, paman, dan berapa? Dari bapaknya, dari penyebab makan. Jadi kalau kakak berapa? Nah, ini menggambar kan? Menggambar pecahan yang cantik. Iya. Gambarnya yang cantik. Kita hobinya menggambar. Dan gambar yang cantik kita. Ya kan? Ya, cantik-cantik gambarnya. Kalau cantik gambarnya tanda paham mana ibu? Oke, untuk kita harus saling menghargai tubuh kawannya yang belum siap, ya. Jadi sama-sama siap kita semuanya.
siap. Yang bawahnya apa bagiannya? Bisa siap. Yang bawahnya siap. Nah, tunggu kawannya, kita harus menunggu kawan. Ya, tunggu kawannya ya, kawannya belum siap.
Pekerjaannya itu. Nah, sebelum kita menampilkan atau mempresentasikan apa yang udah anak ibu buat atau yang dikerjakan, kita tepuk fokus dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah fokus belum? Nah, sekali lagi. Masih ada yang belum fokus. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah fokus? Jaga. Sekarang kelompoknya menampilkan ke depan apa hasilnya. Yuk. Kelompok ini dulu. Yuk, ke depan. Nah, yuk. Bawa ke depan. Yuk, Tapi Panio ke depan. Nah, yang lain ibu coba mendengar. Panio, sini. Nah, Aris bacakan. Tapi tadi kita udah fokus ya. Waktu kemarin ibu pulang dari Jakarta. Tengah perjalanan ibu melihat banyak anak-anak sedang berjualan di pusat. Ada seorang anak yang datang menghampiri ibu ketika ibu sambil berkudus. Ibu membeli 1 buah pizza yang akan dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Beberapa ibu membagi pizza kepada kakak. Yang lain anak ibu, Stephen, Daya. Nah, ya, baca pertanyaannya. Tulislah bentuk pecahan berdasarkan data yang A. Bentuklah pecahan yang dari tim saya. Nah, berapa jawaban Aris? 1/5. Yang B. Berapa? Baca pertanyaannya. Bentuk pecahan yang diperoleh kakak dan adik 2/5. Ah, 2/5. Apakah betul? Nah, yang C. Bentuk pecahan yang diperoleh kakak, adik dan ayah 2/5. Nah, ya, terus. Yang D. Bentuk pecahan yang diperoleh paman dan bibi adalah 2/5. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, mari tempatnya duduk. Nah, kelompok 2. Yuk, dan kawan-kawan. Yang kuat baca saya. Waktu kemarin ibu pulang dari Jawa, bagaimana perjalanan ibu memang sedang berkeluar ada sesi ada orang yang ibu duduk jadi sebuah segala amat
Ah, ya. Apakah betul? Mari kita tengok dulu. Ah, ya, dah. Ganti gambarnya. Duduk kembali. Dah, betul. Dah. Simpan. Dah, kelompok keempat. Yuk, ke depan. Yuk, kalian sayang. Yuk. Dah. Kali kita kali yang mama. Kali yuk. Inilah hasil gabungan. Berapa nilainya? 14. Apa soalnya? Kalian berapa nilainya A? Ya, yang B. Ah, ya, dah betul, bagus. Tepuk tangan. Dah, yuk. Ya, simpan lagi kerjaan kalian itu di dalam mejanya masing-masing dulu. Simpan. Sekarang duduk dulu, belum ada duduk, belum. Ya, karena udah ada materi dari ibu tadi, udah ada permainannya, udah ada latihannya. Sekarang ibu mau menguji kemampuan ibu anak itu sendiri-sendiri. Apakah udah bisa atau belum? Tengok di PowerPoint ibu dan dikerjakan ibu bertulisnya. Ibu kasih waktunya 5 menit. Ya, ibu mau menguji apakah udah paham atau belum? Yuk. Ini dia. Untuk evaluasi anak ibu harus menjawab berapa buah soal ini dalam waktu 7 menit. Coba dijawab berapa nilai pecahan dalam gambar ini pada buku matematika. Kerjanya sendiri-sendiri. Tadi udah pakai kelompok, sekarang kerja sendiri-sendiri. Apakah udah paham atau belum? Yuk. Ya, yuk dikerjakan. Dia ada 4 soal. Nah, ini satu, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Ya. Ya. Berapa nilai pecahan dari gambar yang diperlihatkan ini? Yang ini bagian yang berwarna kuning bernilai berapa? Tulis di bukunya, bukan disebutkan. Yang kedua, bagian yang berwarna putih berapa? Terus yang ketiga ada roti. Yang udah diambil berapa jadinya? Terus yang nomor 4, berapa bagian yang boleh dari seluruhannya? Ya. Tunggu dulu saya katakan. Tunggu kawannya. Oke, iya. Namanya kita belajar ada dapatnya. Ada bisa apa saya?
Udah guys ya. Kita kumpul yuk. Nah, ini saya mana nih akhirnya? Yuk, kumpul. Nah, ini ya siapa saya kelompok ini. Nah, nanti hakim nilai siapa yang paham dan siapa yang tidak paham. Nah, sekarang kita ice breaking dulu yuk. Dulu sama Gus. Yuk. Karena kita orang Minang, jadi kita harus pakai bahasa Minang, ya kan? Ada ice breakingnya yaitu tepuk tangan, tepuk kanan, tepuk tidak, dua tepuk santia. Lagi yuk, belum semuanya. Nah yuk, kita ulang lagi ya. Tepuk santia. Abu dua, abu tiga, dua abu, santia. Ada santia mana itu semuanya? Kita untuk pembelajaran hari ini kita ambil